Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-050007. Di sini saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 beserta dengan terjemah dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun uhibbu ahadukum anna ya'kula lahum akhihi maitan fakarihtumuhu fattaqullaha innallahu tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kemudian arti perkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiron, yang banyak, minadzon, dari prasangka, inna, sesungguhnya, ba'do, sebagian, adzoni, prasangka, ismun, adalah dosa, wala, dan janganlah, tajassasu, kalian mencari kesalahan, wala, dan janganlah, yaghtabu, kalian mengumpat, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, sebagian, ayyuhibbu, apakah menyukai, ahadukum, salah satu dari kalian, bahwasanya yakula, memakan, lahmu, daging, akhihi, saudaranya, maitan, bangkai, fakarihtumuhu, maka kalian benar jijik padanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallah, sesungguhnya Allah, tawwabur rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya, khalaqnakum, kami menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu, syu'ubah, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'aruf, supaya saling mengenal, inna akramakum, dan orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang paling bertakwa di antara kalian, innallah, sesungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui dan maha melihat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian tafsirnya berdasarkan tafsir Jalalain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya, menjerumuskan kepada dosa. Jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan
kaum muslimin, maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya, menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Lafaz tajassasu pada asalnya adalah tatajassasu. Lalu salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah tajassasu. Artinya, janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya. Dan kemudian, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Artinya, janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak dilakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Lafaz maitan dapat pula dibaca maitan, maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Maksudnya, mempergunjingkan orang semasa hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya yang telah mati. Kalian jelas tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan hal tersebut. Dan bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah akan azabnya bila kalian hendak mempergunjingkan orang lain, maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, yakni selalu menerima tobat orang-orang yang bertobat, dan lagi Maha Penyayang kepada mereka yang bertobat. Kemudian tafsiran ayat ke-13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya adalah yakni dari Adam dan Hawa, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Lafaz syu'uban adalah bentuk jamak dari lafaz sya'bun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi, dan bersuku-suku. Kedudukan suku berada di bawah bangsa. Setelah suku atau kabilah disebut imarah, lalu batan. Sesudah batan adalah fadh, dan yang paling bawah adalah fasihah. Kemudian supaya kalian saling kenal mengenal. Lafaz ta'arrafu asalnya adalah tata'arrafu. Kemudian salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah ta'arrafu. Maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan. Karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari kesungguhan dan segi ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang kalian dan lagi Maha mengenal apa yang tersimpan di dalam batin kalian. Jadi kesimpulan daripada surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini adalah larangan melakukan 3 sifat atau memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama prasangka buruk, yang kedua tajasuh, dan yang ketiga gibah. Dan kesimpulan lainnya adalah tentang larangan gibah dan saling menjaga kehormatan antar sesama muslim. Dan yang kedua, Allah membuat perumpamaan orang yang gemar bergunjing, tak ubahnya memakan daging bangkai manusia yang lain. Kemudian Allah melarang berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, saling curiga, membenci, memata-matai, dan berbuat gibah. Dan yang terakhir, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, saudara antar sesuku dan bangsa sebangsa, sesama muslim, saling menghargai dan saling menghormati. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.